Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang teman-teman, dari Sabang sampai Merauke. Selamat sukses hari ini insyaallah ya. Paginya sukses, sehat, berkah. Siangnya sehat, berkah, sukses ya. Malamnya juga sehat, sukses, berkah. Oke. Malam hari ini kita sengaja mengajukan jadwalnya ya. Rencananya tadi siang kita harus live gitu ya, karena malam hari ini saya didapuk untuk berkontribusi dalam pengajian ya. Maka sharing neuroparenting di malam hari ini kita pindahkan di jam ini ya. Jam ini insya Allah hanya sekitar setengah jam aja ya, sampai Isya ya. Terus kemudian kelasnya insya Allah dilanjutkan di Rabu pekan depan. Teman-teman yang berbahagia, keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, seperti tema yang kita sajikan di malam hari ini ya, judul kajian di malam hari ini adalah instant gratification ya. Teman-teman mungkin sudah pernah ikut ya, mungkin di kuliah online neuroscience saya, mungkin di seminar, mungkin di apa lagi ya, atau diskusi tentang delay gratification ya, delay gratification. Oke, silahkan. Terima kasih Bunda Ami atau Miss Ami ya ini ya. Oke, terima kasih bergabung ya, waktunya dikit. Sekali lagi tema bahasan hari ini insya Allah kita lanjutkan di Rabu pekan depan. Oke, kita kaji sedikit. Teman-teman pernah mengikuti ya atau mendengar dan seterusnya ya tentang delay gratification. Delay gratification itu kemampuan menunda atas apa? Atas kepuasan, atas kenikmatan yang dia rasakan. Oke ya. Atas kepuasan, atas kenikmatan yang dia rasakan. Kalau yang delay gratifikasi merupakan salah satu proses kecerdasan ya, kecerdasan emosi ya, merupakan bagian dari komponen self regulation ya teman-teman ya. Kalau instant gratification ya, instant gratification adalah oh iya. Oke, terima kasih. Kalau instant gratification adalah kenikmatan yang instan, harus ada. Ya, ini sangat berlawanan dengan delay gratifikasi. Ya, kebalikannya, delay gratifikasi. Seorang yang minta, teman-teman kalau belajar di neuroparenting ya, salah satu latihan yang Anda harus terapkan pada putra-putri Anda, harus praktekkan betul-betul ini, adalah bagaimana
bagaimana Anda melakukan satu proses penundaan atas permintaan anak-anak, atas permintaan putra-putri Anda. Kalau putra-putri minta A, B, C, kan gitu kan, ya. Kemampuan Anda melatih putra-putri Anda untuk menunda itu, ini beda dengan konsep menunda-nunda, beda. Ya. Kalau teman-teman sudah belajar neuroparenting, teman-teman akan tahu kalau menunda-nunda itu aktivitas bagian otak dalam, menunda-nunda. Oke ya, kalau delay gratifikasi itu merupakan aktivitas yang didominasi oleh otak bagian luar atau otak kortikal. Oke ya, ini sudah beda. Wilayahnya sudah beda, maka dominansi kerjanya sudah beda. Oke ya. Seorang anak yang minta sesuatu, kalau orang Jawa mengatakan sakdek saknyet, harus ada. Bagian. Kalau nggak ada, maka dia melakukan satu jurus, ya, satu jurus, mulai dari menangis, kemudian menaikkan tangisannya, ya. Selamat datang Bunda Hima, ya. Yang bagus teman-teman nulis namanya sendiri-sendiri, jadi asalnya dari mana gitu ya. Akhirnya kita bisa kenalan bener-bener gitu kan. Bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar di ikut di IG Live ya. Ayah Adi. Ya, bukan Hadi Hidayat, bukan Ustadz Adi Hidayat. Ya, ya. Oke, saya ulangi. Ketika putra-putri Anda meminta sesuatu, itu artinya di sistem imajinasi di lobus parietalis otak anak, ya, sedang berproses, ya, melihat secara mental apa yang dikehendaki itu, ya, apa yang dikehendaki. Kalau Anda mampu melakukan satu penundaan, maka itu bagian dari latihan self regulation. Paham? Self regulation merupakan salah satu, ya, dari 5 kecerdasan emosi yang menurut Joseph Leduc yang ditulis oleh Daniel Goleman di dalam Emotional Intelligence-nya. Self-regulation merupakan salah satu daripada 5 indikator seseorang cakap secara emosi atau belum. Oke, cakap secara emosi atau belum. Yang pertama self-awareness, ya, khususnya emotional awareness. Ya, yang kedua adalah apa namanya? Ya, self regulation. Yang ketiga apa? Self motivation. Ya. Yang keempat apa? Ya, self empathic atau empati. Yang kelima adalah social skill. Nah, ini kalau mengasuh anak, salah satunya adalah latihan-latihan itu. Begitu latihan emosi, salah satu yang mendrive kita, yang memberikan petunjuk para orang tua adalah yang saya sampaikan tadi. Ya. Nah, salah satu aktivitasnya adalah delay gratifikasi. Ya. Yang terjadi
kebanyakan ini teman-teman, kebanyakan, serius ini, kebanyakan. Jadi para orang tua ini mengasuh anak ini, ayo segera belajar gitu. Ada ilmunya mengasuh anak. Oke. Ada ilmunya. Saya udah usia setengah abad, saya sudah punya cucu, ya. Saya sumbangkan satu ilmu pengasuhan yang namanya neuroparenting. Neuroparenting ini tidak membahas tentang patologi, lebih banyak membahas fisiologi. Oke, neuroparenting ini atau boleh dikatakan neuroparenting Indonesia. Kalau saya lihat di Malaysia juga ada dan seterusnya, kayak gitu ya. Cuma saya pastikan berbeda dengan yang saya ampu ya, karena saya mengampu betul-betul dengan menggunakan neuron sebagai basic atau pijakan ilmiahnya. Oke ya, ada yang lain kan menggunakan NLP, menggunakan hipnotik. Saya menggunakan neuroscience. Ya, saya menggunakan neuroscience, lebih tepatnya memanfaatkan periode, memanfaatkan tahapan tumbuh kembang otak yang tumbuhnya bertahap, tahap demi tahap, masing-masing tahapan itu kita pelajari, dan kebutuhan otak di tahapan itu apa, itu kita penuhi di dalam pengasuhan atau di dalam pembelajaran. Kita penuhi. Karena otak itu tumbuh dan berkembangnya runut. Runut itu 1, 2, 3, 4 gitu ya. Bukan 1, 4, 7, 2, bukan gitu ya. Itu zigzag. Runut. Otak itu tumbuh kembangnya runut. 1. Sampai nanti usia rata-rata 21 tahun. Paling cepat 18 tahun, paling lambat sekitar 24-25 tahun. Ya, ada ilmunya teman-teman, serius. Ya, serius, dan ilmunya, alhamdulillah ilmunya saya sudah sharingkan sejak tahun 2008. Ya, dan insya Allah teruji, insya Allah. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Semuanya ilmunya punya Allah gitu ya. Soalnya ilmu dari sana, Wallahu a'lam. Kita ikhtiar aja. Dari ikhtiar saya sudah praktekkan. Ya, saya sudah praktekkan. Oke ya, bagaimana memiliki anak yang jenius, ya, yang emosinya ternyata juga perlu dikembangkan. Saya alami. Oke ya, saya alami. Bahkan mendampingi putra-putri kita itu bukan hanya sekedar pada saat usia kecil gitu ya. Anak saya nomor 1 yang sekarang lagi studi pendidikan spesialis penyakit dalam itu juga dia butuh gitu ya. Itu secara emosional. Ya, anak saya nomor 2 seorang psikolog klinik, wah dia sudah menekuni dunianya tersebut ya, seru. Ya, teman-teman. Jadi mengasuh anak itu ada formatnya. Ya. Ini alhamdulillah, sekali lagi terima kasih teman-teman yang telah masuk di program Neuroparenting Practitioner 50 jam. Terima kasih banget ya, sudah sold out ya, udah dijejel-jejelin ya. Hari ini aja masih ada 8 orang yang ingin masuk, tapi terbatas kan kelasnya ya gitu ya. Kita batasi 50, ternyata kemarin jejel lagi jadi 60. Ini kalau diterusin bisa jadi 100 sebetulnya. Tapi ya sudah. Maka kita buat gelombang kedua lagi nanti bulan untuk periode Juli 2003 sampai Juni 2024. Ya, mulai periode berikutnya Juli 2023 sampai Juni 2024. Teman-teman ingin mendaftar, nanti kita buka mulai Maret insya Allah. Ya jangan lupa, kalau sudah ingat langsung daftar aja. Pendaftarannya murah kok. Ya, pendaftaran murah, daftar aja. Nanti saya langsung tim admin masukkan di grupnya. Jadi bunda atau ayah yang mau ikut sudah tidak lupa lagi. Ini banyak sekali yang mau ikut karena apa?
waktu mau daftar, iya dok nanti, oke nanti masih Desember, padahal kita sudah buka sejak Agustus. Sejak Agustus, ya Allah. Masuk aja, karena apa? Karena saya yakin teman-teman juga urusannya banyak, ya gitu ya. Bukan hanya urusan keluarga, urusan mendidik keluarga, ya, juga urusan di luar itu ya, mencari rezeki, menjemput rezeki, ya, dan mungkin urusan yang lainnya, sehingga kadang-kadang hal-hal yang tidak prioritas, gitu ya, yang Anda tidak prioritaskan, gitu ya, akhirnya jadi terlupakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu kajian instan gratifier, ya gitu ya, para penikmat kenikmatan yang instan, gitu bahasanya. Para penikmat kenikmatan yang instan ini memang paling banyak pada anak-anak, karena memang proses pertumbuhan anak-anak itu melalui satu fase itu, ya, satu fase di mana menuntut ada latihan-latihan yang melibatkan sistem sensorik. Ada latihan-latihan yang melibatkan sistem motorik, baik motorik halus maupun motorik kasar, gitu ya. Latihan-latihan yang melibatkan stimulus terhadap refleks-refleks primitif, gitu ya. Terus sampai latihan yang melibatkan yang namanya otak motorik, otak sensorik, otak motorik. Suatu periode yang melibatkan latihan-latihan otak emosi, ya. Lalu masuklah satu periode yang melibatkan otak kognisi atau otak rasional, ya. Kemudian otak sosial, kemudian otak spiritual, semuanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari membangun kecerdasan anak itu sendiri. Esensi daripada mengasuh anak, mendidik anak adalah membangun kecerdasan anak. Ya. Berbicara tentang kecerdasan, ya, sangat mustahil bila tidak melibatkan otak. Otak anak, iya. Otak jenengan juga iya, gitu. Otak kita sebagai orang tua juga iya, gitu. Oke ya teman-teman. Kenapa banyak anak-anak yang mengalami satu instant gratifier? Ketidakmampuan dia melakukan delay gratifikasi itu. Kenapa tidak mampu? Karena tidak dilatih. Ya. Tuhan telah memberikan satu perangkat, satu komponen, ya, yang membuat anak itu bisa tekun melakukan sesuatu. Ya. Yang membuat anak itu bisa melakukan penundaan atas kenikmatan, yang membuat anak itu melatih sistem motoriknya dengan kendali-kendali yang efektif, ya. Anda perhatikan seorang anak yang usianya 3 tahun, 4 tahun, Anda lihat kemampuan keingintahuan, ini apa ini, gitu ya, itu luar biasa. Begitu dia sudah dapat hal itu, menikmati betul-betul. Itu yang namanya tekun. Gila. Apakah tekun merupakan kecerdasan rasional? Kagak. Tekun itu kecerdasan emosional. Bagian rangkaian ketika Anda membangun yang namanya self-regulation, ya, ada beberapa latihan. Salah satu latihannya adalah bagaimana anak memiliki pengalaman terhadap sesuatu, pengalaman emosi terhadap sesuatu, pengalaman emosi yang apa? Yang konstruktif, yang nikmat, yang pleasure. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Ya, teman-teman kan, ya jangankan teman-teman, saya dulu juga pernah, ya, mengasuh anak-anak dengan ancaman, ya, dengan bentakan, dengan melototan mata, pernah, saya akui pernah.
Nanti kalau ketemu anak saya nomor satu, terutama nomor satu ya, kalau ketika itu ilmunya pengasuhan memang ya Allah ya, di era itu memang kita belum punya ya masih cara pengasuhannya masih umum sekali, dan dibandingkan dengan saya, kebetulan saya seorang dokter yang mempelajari human brain development, yang mempelajari tentang neuroanatomi, yang mempelajari tentang otak gitu ya. Kita cari ilmunya dari situ, kita ternyata dapat bahwa otak itu tumbuhnya bertahap, tahap demi tahap, dan otak itu cara belajarnya adalah membangun pengalaman, gitu kan. Dan salah satu cara membangun pengalaman itu adalah dengan memberikan stimulasi, rangsangan. Ya, rangsangan yang dibutuhkan oleh otak anak ketika anak usia 1 tahun itu apakah? Begitu pikiran itu. Rangsangan yang harus kita berikan pada anak-anak usia 2 tahun itu apakah? Rangsangan yang kita berikan pada anak-anak kita yang usia 3 tahun itu apakah? Itu jadi pikiran. Apakah mainan yang kita berikan pada anak-anak kita ini adalah bagian yang dibutuhkan oleh otak anak saat itu, gitu. Atau justru menyebabkan toksik? Ayo. Oke ya. Nah, anak-anak yang mengalami satu yang bernama instant gratification, maunya kalau dia punya mau sesuatu sak dek sak nyet gitu ya. Itu bahasa Kawi itu. Ya, nama sak dek sak nyet itu. Pokoknya kalau minta apa-apa ya harus ada gitu. Kalau nggak ada nangis, kalau nggak nangis yang doprok, guling-guling, wah brok-brok, wow, dan seterusnya. Putra Anda seperti itu? Atau tetangga putra Anda seperti itu? Atau sahabat Anda putranya seperti itu? Sampaikan. Ada cara belajarnya, ada cara mengasuhnya. Ya teman-teman ya. Oke, saya sudah dikode untuk siap-siap mengikuti pengajian. Yes. Tema kali ini kita lanjutkan di Rabu pekan depan ya teman-teman ya. Sampaikan teman-teman yang lain biar rame ya. Sampaikan teman-teman biar rame. Dan selanjutnya insya Allah awal Februari kita buat seminar ini, buat Zoominar ya, buat Zoominar yang teman-teman bisa ikuti semuanya biar rame. Oke ya. Demikian dulu ya teman-teman ya. Nanti kita jumpa lagi, insya Allah semuanya sehat walafiat ya, sukses, penuh berkah dan seterusnya. Ya minta maaf Ayah Fikram Devi ya, memang harus mohon izin ini serius ya, karena saya ketiban sampur ini untuk menyampaikan, untuk nimbrung di pengajian gitu ya, yang kebetulan pengajiannya kok juga Rabu malam. Ya Allah, ya sudah ya, kita sengaja buka sesi malam ini kurang lebih setengah jam aja gitu ya. Nanti kita lanjutkan tema yang sama ya, kajian yang lebih mendalam tentang instant gratifier. Oke, saya mohon izin, saya Dr. Emil Zuhdi dari Sekolah Neuroparenting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.